Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran matematika, yaitu pembelajaran untuk kali ini pada pokok bahasan statistik. Materi statistik ini akan dibagi menjadi 3 video pembelajaran, yaitu statistik 1, statistik 2, dan statistik 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Sukaisi, mengajar di SMA 3 Bandar Lampung. Di sini kita akan belajar bersama. Selamat mengikuti anak-anak. Pada video kali ini saya akan memberikan tentang pembelajaran matematika, khususnya untuk matematika tingkat SMA. Pembelajarannya itu tentang materi statistika. Pengertian statistika terlebih dahulu, bahwa statistika adalah sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara-cara mengumpulkan data, menyusun data, mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Yang kedua, yaitu menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Hasil pengolahan suatu kumpulan data diperoleh sebuah ringkasan data. Ringkasan data ini adalah berupa sebuah nilai yang disebut dengan statistik. Jadi, statistik dapat memberikan gambaran tentang suatu kumpulan data dalam bentuk sebuah nilai. Sekarang kita akan membahas tentang penyajian data. Penyajian data itu bisa dalam bentuk diagram dan tabel. Yang pertama yaitu diagram batang. Penyajian data dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau batang disebut diagram batang. Batang-batang itu dapat dilukiskan secara tegak atau diagram batang tegak atau mendatar, diagram batang mendatar, tetapi antara bidang batang satu dengan batang lainnya diberikan jarak, sehingga letak tiap batang tadi tampak terpisah, seperti contoh berikut ini. Selanjutnya penyajian data yang kedua yaitu dengan menggunakan diagram garis. Data yang disajikan dengan grafik yang berbentuk garis lurus disebut diagram garis atau grafik garis. Seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, penyajian data berikutnya adalah dengan menggunakan diagram lingkaran. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran disebut diagram lingkaran. Diagram lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Misalnya, diberikan contoh soalnya. Suatu kelurahan pada tahun 2006 terdapat 120 orang siswa dengan rincian sebagai berikut. 90 orang siswa SD, 50 orang siswa SMTP, 30 siswa SMA, dan 10 orang siswa SMK. Jika data siswa itu kita sajikan dalam bentuk lingkaran, maka harus terlebih dahulu ditentukan sebagai berikut. 90 orang siswa SD tadi pada soal, maka ditentukanlah sudut sektornya itu adalah 90 plus 180 derajat kali 360 derajat, maka dihasilkan 180 derajat. Kemudian yang 50 orang siswa STP didapatkan sudutnya 100 derajat. Untuk 30 orang siswa SMA didapatkan sudut sektornya adalah 60 derajat. Kemudian untuk 10 orang siswa SMK maka didapatkan sudut sektornya adalah 20 derajat. Nah, bentuk-bentuk sudut ini maka kita akan buatkan diagram lingkarannya. Nah, ini diagram lingkarannya, kita tentukan besarnya sudut dari yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya kita akan membuatkan tabel distribusi frekuensi.
Tabel distribusi frekuensi ini ada dua. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Penyajian data seperti tabel di bawah ini disebut tabel distribusi frekuensi tunggal atau tabel sebaran frekuensi tunggal. Contohnya seperti berikut. Dengan terdapat kolom-kolom nilai ulangan, kita buatkan dengan notasinya X1, kemudian ada turus, kemudian ada banyak mahasiswa atau frekuensi, kita tulis F1. Yang kedua itu adalah data distribusi frekuensi berkelompok. Tabel distribusi frekuensi berkelompok diperlihatkan pada tabel contoh di bawah ini. Nah, berbeda dengan pada untuk data tunggal, maka ditambahkan kolom titik tengah. Ya, jadi yang panjang benda yang tadi itu bukan sebagai lagi yang X1-nya, tetapi X1-nya itu adalah titik tengah. Nah, dari tabel distribusi frekuensi berkelompok itu, maka ada yang disebut dengan kelas. Data yang terdiri dari atas 100 nilai amatan pada tabel di atas didapat dari jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi itu ada 100. Dikelompokkan menjadi 6 kelas, yaitu kelas yang pertama 71 sampai 80, kelas kedua 81 sampai 10, dan selanjutnya sampai dengan kelas ke-6 yaitu 121 130. Kemudian ada yang disebut dengan batas kelas. Batas kelas ditetapkan sebagai nilai-nilai ujung yang terdapat pada sebuah kelas. Nilai ujung bawah suatu kelas disebut batas bawah kelas, dan nilai ujung atas kelas disebut batas atas kelas. Misalkan, kelas pertama 71 sampai 80, batas bawahnya 71 dan batas atasnya 80. Kemudian ada yang disebut dengan tepi kelas. Tepi kelas ini ada dua, ada tepi bawah kelas, ada tepi atas. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Tepi bawah sering disebut batas bawah nyata dan tepi atas disebut batas atas nyata. Misalkan kelas pertama 71 sampai 80 intervalnya. Tetapi tepi bawahnya itu adalah yang bawah batas bawah 71 itu dikurangi 0,5, jadi 70,5. Sedangkan tepi atasnya itu adalah batas atasnya 80 ditambah 0,5. Berarti tepi atas kelasnya adalah 80,5. Kemudian ada yang lagi disebut dengan panjang kelas atau lebar kelas atau interval kelas. Jika masing-masing kelas mempunyai panjang yang sama seperti tadi 71 sampai 80 dan selanjutnya, maka panjang kelas merupakan selisih antara tepi atas dengan tepi bawah. Jadi yang tadi adalah 80,5 dikurangi 70,5. Itu adalah disebut dengan panjang kelas. Kemudian ada lagi yang disebut dengan titik tengah kelas. Titik tengah itu didapatkan dari setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Cara menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Tabel distribusi frekuensi berkelompok dapat disusun melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, tentukanlah nilai rentang dengan notasinya huruf R kapital, yaitu R sama dengan nilai tertinggi atau nilai paling besar yaitu X maksimum dikurangi dengan nilai yang paling kecil atau X minimum. Langkah yang kedua yaitu menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas dengan notasinya K, rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. Dengan K menyatakan banyaknya kelas dan N menyatakan ukuran data, atau bisa dikatakan lain itu adalah banyaknya data.
Langkah ketiga adalah menentukan panjang atau interval kelas, yaitu dicari dengan rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Langkah keempat, tetapkan kelas-kelasnya sehingga mencakup semua amatannya. Jadi kemudian tentukanlah kelas-kelasnya. Langkah kelima, tentukan frekuensi setiap kelasnya dengan menggunakan sistem tulus. Contoh kedua, suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran sebagai berikut. Ini ada 40 ukuran data atau 40 banyaknya data. Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data tersebut. Maka jawabannya, langkah pertama seperti tadi udah jelaskan, itu ada langkah pertama yaitu menentukan range maksimum dikurangi data yang paling kecil atau minimum, yaitu nilai yang paling besar 176, sedangkan nilai yang paling rendah atau data yang paling kecil adalah 119, maka hasilnya adalah 57. Ini langkah kedua, ukuran data atau banyaknya data tadi, N itu banyaknya ukuran ada 40, maka diperoleh untuk K-nya itu adalah 1 ditambah 3,3 log 40, kurang lebih mendekati 6,286 sekian-sekian, sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 7. Kemudian langkah ketiga yaitu panjang kelas. Panjang kelas itu adalah dicari dengan rentang dibagi dengan banyak kelas. Banyak kelas tadi sudah dicari, yaitu 7. Rentangnya itu tadi sudah didapatkan juga 57 dibagi 7, maka hasilnya adalah 8,1428 sekian. Kita bulatkan juga ke atas menjadi 9. Supaya memuat data keseluruhan, maka kita bulatkan ke atas. Langkah keempat, dengan panjang kelas 9 nilai statistik minimum ditetapkan sebagai atas bawah, maka diperolehlah kelas-kelas dan titik-titik tengah sebagai berikut. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, sampai dengan kelas ke-7. Perhatikan bahwa semua nilai amatan terdistribusi atau tersebar dalam kelas-kelas tersebut. Jadi kalian dapat dilihat bahwa semua data terdistribusikan. Langkah kelima, tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data tersebut dapat ditampilkan seperti pada tabel di bawah ini. Jadi ada kolom hasil pengukuran, tadi kita kelompokkan, kemudian kita cari titik tengah menemukan rumus yang sudah tadi diberikan, kemudian terus ditentukan bahwa data atau pengukuran dari 119 sampai 127 itu terdapat ada 3 dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan dengan cara menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada 2 macam tabel distribusi frekuensi kumulatif yang dikenal, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan. Seperti contoh nomor 2, ini hasil pengukurannya kita buatkan data yang kurang dari sama dengan 127,5. Jadi frekuensi kumulatif yang kurang dari 127,5 itu ada 3. Misalnya lagi coba kalian lihat, perhatikan di data ini. Ini ada 127. Maka yang kurang dari 127,5 itu ada 3. Jadi kita menggunakan tepi atas kelas, ya, tepi atas kelas. Kemudian 136,5 tepi atas kelas kedua dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Maka ini adalah menggunakan batas bawah atau tepi bawah kelas. Yang pertama adalah lebih dari 118,5, itu
itu berarti seluruhnya data tersebut ada berjumlah 40. Itu disebut dengan frekuensi kumulatifnya, yaitu frekuensi kumulatif data yang ukurannya lebih dari sama atau sama dengan 118,5 dan seterusnya sampai yang terakhir. Selain frekuensi kumulatif, sering kita perlu menghitung frekuensi kumulatif relatif, yaitu suatu nilai amatan yang kurang dari atau lebih dari suatu batas nilai tertentu, biasanya dinyatakan dengan persen. Dengan rumus, frekuensi relatif itu adalah frekuensi kumulatif dibagi dengan ukuran data dikalikan 10%. Berikut diberikan latihan soalnya. Ini ada data dari 40 siswa yang mengikuti ulangan sebuah mata pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Terdiri dari 40 siswa dengan nilai-nilainya sebagai berikut. Itu data-datanya. Silahkan dibuatkan berdasarkan pertanyaannya, buatlah statistik jajaran dari data itu, kemudian carilah statistik minimum, statistik maksimum, serta nilai rentang. Kemudian buatlah tabel distribusi dari data tersebut dengan ketentuan banyaknya kelas 7, lebar kelas 9, dan kelas pertama ditetapkan 30 sampai dengan 38. Kemudian soal berikutnya yaitu pertanyaan yang C, D, dan E. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti paparan mengenai pembelajaran matematika, khususnya materi statistik. Untuk selanjutnya akan nanti ada video berikutnya, yaitu pemaparan atau pembelajaran tentang materi statistik, yaitu pada statistik kedua. Baiklah, sampai di sini saja.